wabarakatuh. Carilah ilmu bersungguh-sungguh. Al ilmu la ya'khudhu birrahah. Ilmu tidak bisa dicapai dengan santai. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak untuk memimpin doa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Indonesia Raya, visi misi dan surat bacaan surat-surat pendek. Silakan.
selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kalian nanti pada ada materi, pada saat ini adalah banyaknya teknologi yang berkembang pada saat ini, media sosial dan lain sebagainya. Nanti kalian menggunakan itu, kalian gunakan baik melalui HP, Google, YouTube dan lain sebagainya, kalian gunakan untuk lebih mengetahui sumber-sumber tema pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah pelestarian alam. Kenapa kita harus melestarikan alam? Karena alam merupakan paru-paru dunia. Paru-paru. Ya. Selain itu, ada lagi? Tempat tersimpannya oksigen. Tempat tersimpannya oksigen jika pada siang hari. Kalau malam hari, karbon dioksida. Ada lagi? Mencegah banjiran. Banyak ya. Soal itu kita sekolah kita ini adalah sekolah dari Wiyata, maka kita harus peduli pada lingkungan. Banyak menanam tanaman yang bermanfaat untuk penghijauan di sekolah kita. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan. Dan tidak cukup hanya pada tumbuhan saja, tapi juga pada lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan lain sebagainya. Ya. Hidup kita bermakna bahwa kita menjaga alam, keseimbangan alam ini, agar supaya apa? Bahwa kita termasuk orang-orang yang ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sungguh aku menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin, bukan sebagai perusahaan alam. Karena apa? Alam ini yang merusak bukan orang lain, bukan bangsa lain, tetapi kita sendiri dengan penebangan liar dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Oleh sebab itu mari kita lihat. Jadi apa sih akibatnya kalau kita tuh ada penebangan liar? Pasti terjadi banjir bandang dan lain sebagainya, tanah longsor, banyak. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat materi pelestarian alam yang sebenarnya. Dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Dan jangan lupa dibaca takhim apabila berada di bawah tempat setelah harakat mata atau setelah harakat dorong. Tadi adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Bacaan tadi dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit dan tampak agak bebas. Dan jalalah dibaca taktik apabila berada setelah harakat kasrah. Selanjutnya membaca harakat. Seperti lagu-lagu ada huruf rab juga bisa dibaca secara takhim atau taktik. Huruf rab dibaca takhim apabila berharakat kata depan atau sukun yang dahului huruf berharakat kata atau sukun yang dahului harakat depan. Huruf rab dibaca takhim apabila berharakat kasrah atau sukun yang dahului oleh huruf berharakat kasrah. Selanjutnya kita masuk ke materi syukur yang dipanggil dengan melestarikan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan bumi beserta isinya. Kita mengatakan
agar berlayar di lautan dengan damai. Dan dia telah menemukan sungai-sungai berkah. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Tidak jelas dalam surat tersebut bagaimana cara fokus berkata aku bisa kita semua. Dia mengatakan dia sungguh tidak sungguh sebagai sumber makanan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia pun bisa menggunakan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan berdasarkan tempat ke tempat lain. Selain berkat air yang sangat menguntungkan, Allah sudah mampu juga menciptakan peluang bumi ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Azim ayat 13. Dan akan kamu mengucapkan Maha suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kamu dalam sebelumnya tidak mampu menguasai. Dalam surat Az-Zukhruf 13. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa manusia tidak akan menggunakan hewan baik sebagai sumber makanan atau sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber daya di jalur darat. Kita sebagai manusia tentu saja sudah seharusnya mensyukuri nikmat tersebut. Seringkali manusia berusaha untuk tersebut dengan berbuat semangat sebelumnya perusahaan yang disebabkan oleh nikmat ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dan surat ayat berikutnya yang artinya telah tampak perusahaan berat dan hilang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat ayat 41. Dan surat tersebut kerusakan alam disebutkan dengan rampasan yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksud itu ada dua maknanya, ada kerusakan alam dan kerusakan sosial. Dan lagi sebagai manusia kita harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia akan terdorong untuk mensyukurinya, yaitu dengan cara menjaga dan melestarikannya sesuai dengan tujuan penciptaan. Selanjutnya kita masuk ke peran pelajar muslim dalam melestarikan alam. Sebagai seorang pelajar muslim, tentu saja kita harus menunjukkan perilaku yang memang ada pelestarian. Nah, contohnya kayak gimana nih? Bisa menggunakan penggunaan plastik sekali pakai dan yang sampah pada tempatnya, misalkan sampah dari bahan organik, dengan ulang sampah organik, dari menanam tanaman dan lainnya. By the way, kalau tentang menanam tanaman, itu ada sini juga. Di spot ini yang dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau binatang, maka menjadi serta berbeda. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mungkin cukup saja. Terima kasih telah menyimak video belajar. Coba kalian setelah tadi menyimak video, kalian harus tahu ada 3 ya tadi. Ada 3. Satu adalah yang paling penting adalah memelihara tanaman, pelestarian tanaman. Sekarang kemudian yang kedua tentang manfaat tanaman. Yang ketiga memilah sampah. Jadi kurangi menggunakan sampah dari plastik ya, apapun bentuknya. Karena apa? Itu tidak bisa terurai. Karena apa? Sampah itu ada 2 kalau begitu ya, ada organik dan anorganik, yang bisa terurai dan tidak bisa terurai. Nah, nanti kelompok 1 ini karena sedikit itu sedikit dan nanti jadi 1 ya. Di kelompok 3, kelompok 1 tentang sampah. Kalian nanti silakan berdiskusi menggunakan media kalian, HP-nya dibuka, cari bagaimana cara memilah sampah yang baik. Kemudian sampah organik tadi itu dibuat menjadi pupuk organik. Bagaimana
atau melihat tanaman yang sesuai. Jadi misalnya kunyit, apa fungsinya kunyit itu? Kan tanaman toga ya, obat alami. Kemudian ada temulawak, ada muris, ada jeruk. Silakan. Untuk apa saja? Jadi manfaat tumbuhan itu apa saja? Silakan. Kemudian yang terakhir dari kelompok 3, silakan gabung ke sini. Silakan gabung ke kelompok. Kalian itu bagaimana cara menanam yang baik dan memelihara tanaman dengan baik. Kapan waktunya memupuk, kapan waktunya menyiram. Silakan gunakan HP kamu, gunakan media kamu untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Silakan. Nah. Papuan. Manfaat jahil mengurangi Anak-anakku sekalian, saya kira untuk diskusinya cukup. Nanti setelah ini dari kelompok 1 untuk memilah sampah, nanti biar ke lapangan, kalian di sana mencari, kemudian membuat pupuk organik sampai jadi. Mungkin di situ pakai E4 atau pakai air leri ya. Kemudian dari kelompok 2, tanaman-tanaman tadi, manfaat tanaman, terutama tanaman toga. Tolong nanti ditulis secara sistematis, kemudian dipresentasikan di depan satu persatu. Begitu juga bagi pemelihara tanaman, menanam yang bagus itu kapan, memberi kasih pupuk kapan, silakan. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falia Azatun Naswa. Saya anggota kelompok dari kelompok kerja kompos. Kami di sini mengelola sampah dedaunan untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, tata caranya sendiri yaitu pertama siapkan alat dan bahan. Kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian masukkan sampah dedaunan menuju drum komposter untuk dicacah dan diaduk menggunakan air larutan. Air larutan tersebut tidak cuma air biasa. Air larutan tersebut dicampur dengan IM4 maupun tetes tebu. Kemudian setelah dimasukkan di drum komposter, jika dirasa kompos kurang lembab bisa ditambahkan air larutan tadi yang dicampur dengan IM4 maupun tetes tebu. Jika
tekstur dari kompos sudah menyerupai dengan tanah, artinya kompos sudah siap untuk dijemur atau dikeringkan. Nah, pada saat proses penjemuran tidak perlu hingga sampai kering, karena bakteri baik akan mati jika terlalu kering. Kemudian, setelah dirasa sudah lembab dan bisa diayak, kemudian diayak lalu dimasukkan ke dalam plastik kemasan, bisa juga untuk langsung digunakan.
Lihat, inilah hasil tanaman yang telah menggunakan pupuk kompos yang telah kami buat, yaitu dari sampah-sampah dedaunan yang tersisa di halaman sekolah. Terima kasih.